endorse sama dokter aku gitu loh. MJ Bamsa lo. Ya ampun, kasihan banget ya, sampai minta-minta lu endorse. Subhanallah. Kasihan. Bukan di ininya kakak. Oh, bukan level aku gitu. Sebenarnya sih iya gitu, cuman karena dia udah kurang ajar nih kan, dia udah banyak menyangkut nama-nama artis nih. Terus kemudian dia udah, yang membuat aku marah tuh karena dia bicara tentang almarhum papaku kan. Ya kalau orang-orang bilang enggak kok, dia cuma nggak ngomong yang kayak gimana-gimana, karena aku nggak licik aja, aku nggak ngerekod dia ketika dia kan lagi live nih, dia bilang tentang almarhum papaku gitu, almarhum papaku yang masalah masuk sekarang nggak usah ngomong lu kan artis. Aku sebelum lahir gue nggak jadi artis kok, gue jadi anak bapak gue. Dan ketika orang lain itu menyenggol Orang yang kita cintai. iya, gue nggak masalah ibaratnya gue nggak jadi artis, karena ketika gue lahir gue nggak jadi artis, gue jadi anaknya Bapak Adil. Nah ketika almarhum bapak gue dia bicarakan sama orang lain dengan negatif, kalau dia bilang ya mudah-mudahan bapaknya si aku kan dibilang bogel, si bogel itu masuk surga masih nggak masalah lah. Tapi kalau ngomongnya kotor, kebalikannya gitu kan nggak bener. Bedanya aku nggak licik aja dok, aku nggak ngerekod dia gitu loh, karena memang buat aku halang ngapain gitu kan, nggak ada kerjaan juga gitu kan gitu loh. Cuman dia udah keterlaluan gitu sama ya. Hai saya ya. Kakak itu udah. Iya, aku nggak mau ngomong dia sebenarnya. Cuman ketika aku berbicara kotor itu saking emosi. Iya, kamu mana ada sih orang ngomong hai sayang, kan nggak mungkin, pasti keluarnya bahasa-bahasa binatang kalau orang marah. Aku mau tanya deh dok, ada nggak orang marah terus dia nginjek harga diri, atau orang yang dia cintai ngomongnya bahasa halus? Nggak mungkin. Iya sama. Makanya kadang Sekarang udah tenang kan kakaknya. Itu spontanitas iya, spontanitas aku say. Jadi 2 Juni bulan Juni tanggal 9 itu pas genap 2 tahun papaku gitu loh. Jadi ketika itu aku habis selamatan nih, berapa minggu ke depannya ini aku itu ada acara kayak yasinan gitu loh. Halo Mas SG, Mas Sugeng, sayang lah, pas acara yasinan itu aku dikasih tahu nih sama orang-orang gitu kalau dia lagi live dan dia ngomongin aku, itu yang ngomongin orang tua aku, yang bicara bahwa udah deh Dewi Persik nanti nanti nama kamu jatuh, nanti kamu begini. Buat aku dari dulu itu orang tua itu nomor 1. Jadi ketika aku lahir di dunia ini, aku belum jadi artis. Jadi buat aku nggak masalah. Buat aku adalah nggak boleh ada orang yang mendoakan orang karena doa dari orang tua aku. Aku bisa sama tua aku, itu buat aku itu adalah sudah no excuse gitu. Dan laporan aja ke polisi, itu si Cadel tukang rusuh. Saya tanya sama kalian, kalau aku laporin dia berapa episode nanti? Masalah lapor-melapor tuh gampang. Sekarang saya mau tanya, kalau aku ini kan bukan kalau nanti yang lapor tuh harusnya yang penipuan tuh. Kalau cuma ucapan pencemaran nama baik, itu aku masih bisa sabar lah. Walaupun aku kesel hati aku. Kata orang tua aku gini, udahlah nak, biarin aja, doakan baik aja. Kata papaku, kata mamaku, jangan dikit-dikit baik dan berubah. Itu mamaku itu bilang kayak gitu, mamaku. Nah, nanti karena apa?
karena kamu tuh anaknya polisi. Nanti akan jelek nama kamu, dikit-dikit ke kantor polisi, dikit-dikit ke kantor polisi, padahal orang itu kurang ajar sama kamu. Kamu harus belajar sama yang sudah-sudah. Yang sudah, kata mamaku bilang gitu. Sekarang yang ngatain Dewi Persik dari dulu sukses nggak, kata mamaku. Aku jawab enggak, Ma. Ya udah, kamu harus pasrahkan. Bukan Allah yang membalas. Aku lebih nurut sama ibu yang melahirkan aku ketimbang dari netizen. Mohaimin, kamu harus bisa belajar sebagai anak. Aku dulu lahir nggak jadi artis, aku lahir jadi anak. Jadi anak, aku harus bisa menjaga bapakku yang didoakan jelek. Ya, aku artis itu berarti duit dong. Masalah uang ini berbicara mengenai kehormatan orang tua. Aku lahir bukan jadi artis. Aku lahir jadi anak Muhammad Adil. Harusnya kamu jaga mulut, Mbak. Kalau kamu siapa emangnya? Asik, kamu jaga mulut, kamu harus bisa jaga orang tuamu, jaga mulutmu juga. Kalau kamu pingin orang lain baik sama kamu kudu baik sama orang. Bapak yang udah meninggal kok bisa dikata-katain untuk masuk neraka, itu kan bahasa apa? Kamu mau bapak kamu didoain kayak begitu? Saya mau tanya. Gitu loh. Jadi kalau bapak kamu tuh didoain masuk surga, kamu masih mending, masih senang. Nah kalau bapak kamu dikatain masuk, kan gimana coba? Yakin kamu bakalan jadi artis? Mau artis, mau presiden, kalau bapaknya itu dikata-katain orang, didoain jelek, ya pasti marah lah. Kamu nggak usah kamu tuh harus bisa jaga. Gue nggak kenal sama lu dan lu nggak ada urusan sama gue, hai. Mulut lu di mana? Itu lo maksudnya. Jadi jangan bilang sama orang lain itu suruh jaga mulut gitu. Sebentar aku mau swab dulu, takut ada penyakit saya. Enggak kan penyakitnya itu. Toksis. Kalau bawa-bawa orang tua, iyalah. Masa Kamu udah aman. sabar, iya masuk ke. Iya. Mami udah makan. Udah sayang, gue masih baik. Semangat Mami DP, makasih sayang. Semoga almarhum di lapangan kuburnya. Makasih, aduh. Guys, bener. Aduh, gatel ya. Aduh. Ngehina saya, mau dibilang saya bogel kek, mau dibilang saya itu apa kek, terserah, nggak apa-apa. Orang tua itu kehormatan kita. Bukan masalah Dewi artis harus bisa jaga omongan. Gue akan menjaga mulut gue akan sopan sama orang yang sopan sama gue bisa ngomong bahasa binatang kalau orang itu nggak sopan sama gue. Aduh. Gatel. Saktis, jaga mulut. Attitude kamu di mana? Jadi aku mau cerita nih, di pagi-pagi ambiar kemarin itu Kak Karen Delano itu jadi orang baik. Nih biar Dennis itu nggak heran kalau Karen Delano itu jadi orang baik. Aku jadi orang nggak baik dengan cara baca-baca yang ada di tim ambiar. Terus kemudian kalau dua orang, Mas Rian sama King Nasar, itu orang yang bertanya. Nah dia sudah tahu kok. Tapi ketika itu dia nggak konsekuensi, maksudnya apa, nggak komit gitu.
ketika ketika live tiba-tiba dia langsung keluar, terus tiba-tiba kita kaget dong, orang mau dipertemukan sama Papi Uya niatnya baik-baik kok gitu. Nikita nggak kok, dia telepon Eke, Nikita udah telepon aku bahwa dia nggak ikut campur kok, dia udah ngubungi aku. Jadi kayak gitu ceritanya. Jadi bukan ini. Jadi Karen Delano itu jadi orang siapa saya Dulu waktu aku batuk pilek di rumah ya. iya tapi dia nggak sampai kena COVID. Langsung sama Mbak Dewi suruh istirahat. Iya. Nggak sampai kena COVID. Iya benar, aku nggak tahu kalau si Reza Batuk pilek juga udah batuk sih dulu. oh udah berapa hari gitu. Aduh Kena di luar barangkali. iya benar. Si Mbak itu nyerah, ya iyalah Mami DP berani lawan kakak Nikita, nggak usah jadi adu domba saya. Dia juga tahu kok apa akibatnya kalau dia ikut campur. Jadi nggak usah mengadu domba aku sama Nikita Mirzani, karena Nikita Mirzani udah ngubungi aku bahwa dia nggak ikut campur. Jadi nggak usah diadu domba gitu. Karena Nikita Mirzani sama aku tuh satu departemen. Toge, ya sayang. Karena aktif berpendidikan tinggi kayak gimana sih kalau misalkan orang tua kamu tiba-tiba didoakan jelek? Beli nggak jadi artis, saya di rumah aja juga udah ada duit kok datang, ngapain? Jadi jangan seenaknya sendiri dan jaga omongan orang-orang yang ngatain saya. Terakhir, diri sendiri dihina dan dimaki masih bisa sabar, betul. Orang tua itu adalah kehormatan. Kalau kalian waras, kalian akan bela orang tua kalian. Kita bisa jadi sukses karena doa orang tua. Tapi cantikan Dennis nggak apa-apa, yang penting saya bukan penipu dan saya memberikan keperawanan saya untuk suami saya. Orang cantik itu bukan dari muka. Dia cantik wajar, hidung dioperasi, pipinya dioperasi. Kalau saya nggak ada operasi di muka saya paling cuma di botox, paling saya cuma dirawat muka. Orang cantik itu udah cantik. Tapi kalau misalkan orang penipu, waduh, itu sudah akhlaknya udah minus. Aku aja kenapa nggak lapor polisi, kan tadi saya sudah bilang, saya tuh punya orang tua, ibu yang sangat baik hati. Ibu saya itu suaminya polisi. Ibu saya itu mengajarkan saya untuk sabar. Ibu saya. Bibir Dennis tuh operasi, iya, di apa namanya, disuntik, di filler kayak Karen Delano, di bibirnya ditebelin gitu. Kalian jadi kalau misalkan cantikan Dennis tapi kayaan mami, ya alhamdulillah. Karena saya berbakti sama orang tua saya mengedepankan orang tua ketimbang hal-hal yang siapapun itu saya siap nyawa aja saya kasih. Karena buat saya itu adalah orang tua itu di atas segala-galanya. Gak boleh ada yang bisa menyentuh keluarga saya. Keluarga saya itu adalah nomor 1. Gak boleh ada yang bisa aneh-aneh sama keluarga saya. Saya tidak akan mungkin jadi orang sukses tanpa doa dari orang tua saya. Saya bisa tahu attitude, saya bisa tahu sopan santun dari orang tua saya. Kalau logika kita berpikir ya, kalau kamu orang tuanya dihina terus kemudian kamu ketawa, itu berarti kamu orang gila sayang. Kalau orang itu tidak pernah marah, itu berarti tandanya orang gila. Kalau kamu kemudian orang tua kamu dikata-katain masuk neraka, pasti otomatis kamu namanya anak. Mana anak itu habis tahlilan orang tuanya, pasti namanya, karena kita orang waras, kita punya perasaan dan kita masih mikir, pasti akan ke bawah emosinya. Pasti kamu akan bahasa binatang kayak bahasa apapun akan keluar. Walaupun itu bukan keluar dari bahasa binatang atau apa ya, padahal cuma ketikan ya istilahnya.
kita ketikan ya, gitu loh. Janef sayang, makasih. Jadi jangan bilang bahwa lu tuh artis harus bisa jaga omongan lu. Gue nggak bisa menjaga omongan gue karena gue bukan orang gila. Gue nggak bisa jaga omongan gue di saat bapak gue didoakan jelek sama orang lain. Gitu. Ini aku sekarang diapain? Oh. Aduh, gatel banget sampai sekarang habis di apa? Gatel banget habis di swab sayang. Mbak mau mata gak? Hah? Mata Mbak pula? Ya mau. Aku habis di swab ini soalnya kan malam ini mau ngejuri di Indosiar. Kubunuh nih orang yang menghina orang tua kita. Ya iyalah. Terima kasih sayang. Suci, makasih hamil. Oh ya, mudah-mudahan kamu selamat ya. Ibu dan anaknya. Mami cuma ngomong kotor, cuma dia ngomongin orang susah. Ya iyalah. Mana ada sih orang dia ngatain netizen seluruh Indonesia miskin. Gimana orang kayak begitu coba? Dia mah miskin mentalnya. Kalau kita mah yang penting kaya hatinya. Coba kalau dia kaya hatinya. Mami tuh nggak sedih. Mami tuh habis di swab sayang. Habis di swab, jadi agak gatel gitu. Iya, mana ada sih? Katanya, itu kan cuman konten. Kalau konten itu jangan yang merusak moral generasi kita dong. Masa itu ngajarin anak-anak muda untuk tidak menghargai orang tua, untuk tidak menghargai orang lain. Aduh, kotor saya. Dengan bilang orang netizen dan miskin ngontrak rumahnya kan. Mana benar kayak begitu. Jangan terkenal hanya karena menghujat orang. Jangan juga. Kalau saya tuh dari kemarin tuh nggak marah. Saya tuh sama Astrid bilang sama saya, Mami Astrid kan telepon mama saya untuk aku supaya tidak emosi gitu kan. Terus kata Mami Astrid, jangan sampai kebawa emosi, jangan sampai ini, jangan sampai itu. Akhirnya Mami aku bilang, dia juga bilang kita nggak ada lah, padahal dia sedih lah. Makanya sayang, ya apa sayang? Suntik vitamin. Oh ya, sebentar sayang. Jadi kemarin itu Mami Astrid itu ngubungi mama saya. Itu ngubungi mami saya di Jember dan bilang jangan sampai DP ke kantor polisi. Soalnya nanti bisa keenakan dia, nanti malah kayak stripping sinetron. Jadi mending mami DP itu senang-senang aja, bikin kayak candaan-candaan kayak Papi Uya, jangan diambil serius, biarin aja. Awalnya sih aku ngikutin, ya udah gitu kan. Tapi kok lama-lama dianya ini makin ngomongin tentang almarhum bapak saya gitu loh. Terus dia juga ngatain saya mandul dan yang lain-lain. Coba. Nah kalau saya nggak pengen punya anak, emang kenapa? Kok dia yang pusing? Mending dia mikirin dia kapan mau nikah gitu kan ya. Terus udah deh, mending mikirin orang-orang tuh kan banyak ditipu bunga tuh. Banyak orang yang apa yang dia katakan tentang Mami DP, Papi Uya, Bunda Astrid, malah dia tuh ngelakuin semua, nggak punya alat. Betul. Mbak, kalau misalkan aku di
Kalau misalkan aku minum air kelapa terus aku disuntik itu hilang nggak itunya? Nggak apa-apa? Enggak sayang, kan kelapa di Nggak, maksudnya nggak Nyambung. netral? Enggak, Oh, kalau injeksi kan langsung di intravena. oh gitu. Enggak apa. Iya sayang, hajar mami daya waru. Hai Tia Lestari. Iya Agung Putra emang. Katanya mami sama kata si Ulen, katanya mami sama si Cadel. Yakin, kotor banget seperti itu. Coba, apa untungnya untuk Dewi Persik ngomong bahasa kotor? Kalau ini settingan, apa untungnya Dewi Persik ngomong bahasa kotor? Saya tanya. Apa coba? Apa coba? Ngomong bahasa kotor, apa untungnya untuk saya? Kalau saya tidak menjelaskan, orang nggak akan respect sama saya. Dikira mulut saya kampungan, dikira saya orang nggak benar. Ya? Aku pergi dulu ya. Mau kemana dok? Pokoknya perempuan setelah sakit aku kasih support di sini. Dokter jangan pernah kasih endorse dia lagi, nggak mau. Gak usah kasih endorse dia penipu. Ya dok. Salah. Kan omongan-ngomong nggak kenyataan dengan si Cadel itu dan semoga nggak kenyataan. Apa sih maksudnya sayang? Ayo screening kayaknya sih dokternya. Ya aku bisa tiduran gini. Bisa. Kalau beneran screenshotnya kamu sama Cadel. Screenshotnya kamu sama Cadel itu apa sih maksudnya? Nggak ngerti. Gue nomor telepon dia aja nggak ngerti, nggak punya aku. Hah? Jadi memang nggak serius. Emang gini, aduh aku ntar dulu aku mau disuntik. Ya udah. Gini. Nah. Aduh itu ya udah. Sayangku. Masuk nggak? Alhamdulillah ya Allah. Ya udah labrak aja, udah kan kemarin. Udah nggak usah nyuruh saya ya sayang ya. Selabrak kalau misalkan nggak ada ngapain, kabur ngapain kan? Mending saya kerja, ya kan? Saya premium. Mending saya kerja cari duit yang banyak, bahagiakan orang tua. Ya. Kalau memang kamu pingin hajar dia, yuk kita viralkan. Kita viralkan dia supaya orang itu jangan sampai tertipu sama dia. Itu yang ditipu itu pacarnya Mas apa namanya? Mas siapa itu yang ditipu? Mas apa sih? Itu. Siapa? Boy William. Mbak DP ya karena aku punya orang tua, ada ibu aku, mama aku tuh selalu mentuhankan ibu gitu, mentuhankan orang tua. Kalau ibu aku sudah bilang iya Bang Erik sayang terima kasih, masuk nggak masuk lagi. Tapi lama-lama hilang gitu. Tapi kemarin mantap banget sih yang kita di sana tuh cepet banget. Masa Aku belum masukin lagi. Sayang dia terputus tuh. sebentar ya, saya lagi ditusuk. Itu siapa? Mau ditusuk lagi yang lain? Ada tempat lain? Ada sih di atas. Ya udah nggak apa-apa Aku ditusuk. pikir posisinya nih. Enggak, aku belum nih.
kemarin tuh gampang banget. Ya udah kita suruh Maaf ya kak. gak apa-apa. Terus kak. Ya kan kemarin kita datang lagi ya kan? Hai saya sabar istighfar. Iyalah, Capek banget nanti. istighfar pasti. Saya Muhammad Adil almarhum Muhammad Adil. Dapat ini berarti. Jadi kalau orang Jawa itu kalau apa ya 2 tahunan kan biasanya ada 40 hari, ada 100 hari, ada 1000 hari, ada berapa? Bafit? Pendaan ya. Ya itu gitu loh. Jadi otomatis aku lagi mikirin orang tua, lagi kangen sama papi aku, tiba-tiba dapat bacotan tentang orang tua. Wah, malah makin jadi gitu loh. Iya sayang, orangnya beda Boy sama Steven. Itu Mas Boy William, ya yang calon istrinya ya kalau nggak salah ya. Terima kasih sayang Ana 960. Sakit mami enggak, aku setiap seminggu sekali aku selalu diinfus. Bukan infus putih tapi infus buat kesehatan, aktivitas gitu loh. Kenapa nggak lapor tuh kan? Ditanya lagi kenapa nggak lapor? Baru masuk ya sayang ya. Coba kasih tahu dia dong sayang, netizen yang baik. Kenapa aku nggak lapor coba? Coba sayang. Mami waktu ke Pontianak ke Kodam aku ada nonton, masya Allah. Makasih. Shelly. Ya, Rayami. Enggak lah, masa marah kayak begini. Kemarin marahnya kan mami nggak kayak gini. Karena nggak marah, santuy. Lagi santuy kita. Ini malah justru mau kasih tahu. Daripada begitu mami nggak selesai. Justru kalau di kantor polisi bisa 2 tahun say. Justru dia akan keenakan. Dia malah jadi katanya dia akan jadi seleb lama-lama kalau di kantor polisi. Percaya deh. Yang penting kalian udah tahu bahwa dia penipu, hati-hati, udah itu doang. Kalau di kantor polisi nanti udah berapa sesi nanti mbak stripping jalannya. Setahun 2 tahun lumayan. Makanya saya datangi biar bisa bogem dia, ternyata dia kabur. Pernah di sini. Yang ada dia enak lah kalau lapor polisi. Ya iyalah, pinter. Karena polisi pasti jatuhnya akan bikin kita damai. Waktu itu aku pernah di sini. Polisi nggak mau kita ribut-ribut. Polisi banyak yang diurusin, say. Kecuali penipuan tuh kayak bunga. Bunga itu kan nipu tuh. Nah, itu baru tuh. Nih katanya nggak mau ikut campur urusan orang. Aziza ini baru masuk kali ya. Bangun tidur. Niko ya, say. Coba cuci muka, sayang. Coba cuci muka ya. Coba cuci muka kamu ya. Coba cuci muka. Udah sampai mana? Baru muncul. Dari tadi, Neng. Terima kasih Asep. Haters ngapain di sini ya? Itu cewek luar biasa sombongnya. Makanya orang sombong pasti akan dukung orang sombong gitu. Dia marah-marah ke Papi Uya karena alamatnya dikirim ke Mami. Alamat rumah. Iya soalnya aku marah-marah sama Papi Uya. Kalau enggak gue laporin nih Papi ke kantor polisi, aku gitu deh. Dikasih sama Papi Uya. Udah ini banget aku sampai aku teriak-teriak sama Papi Uya. Jadi ceritanya kan aku datang ke rumahnya si Cadel nggak ada, kabur. Padahal aku udah bilang jam 10 gue bakal datang nih gitu kan. Lu tunggu gue habis pagi-pagi agan. Kan udah pertama aku masih yang udah biasa aja gini. Aku bilang sama Papi ya, Papi sampai lu nggak kasih sama gue datengin rumah lu. Terus sebelumnya aku bilang aku bikin berantem di situ, aku bikin berisik, pokoknya nggak mau tahu, aku bilang kayak gitu. Terus aku minta ke tim Ambiar, kalau tim Ambiar kan anak-anak kreatifnya nggak mau ngasih, jangan dong Mi gitu, jangan berantem gitu. Takut mereka ya.
Iya, akhirnya mau nggak mau kata papi ya ya udah, tapi inget lo ya, lu jangan sampai pukul orang lo, katanya bahaya ke elunya, katanya Iya, papi ya. Lu harus bisa Kontrol. tahan, kontrol, katanya ya udah kasih sini alamatnya mana gitu. Akhirnya dikasih. Ya terus dikasih lah, habis gua teriak-teriak. Kayak gitu suntik ya. Iya. Nafas panjang karya. Karya saya disuntik. Masuk. Aduh nggak masuk say. Kenapa ya? Kemarin tuh di Selansi cepet banget loh kak. So gimana dong? Tadi dulu jangan dimasuk-masukin say. Enggak sayang. Tak dong. Ujungnya doang. Aku masukin emang pernah nyetik ke dalam kan? Oh gitu, Mami DP nyanyi aku buat story. Ayo makasih saya. Dia kesenangan dapat panggung. Ayo dong kita viralkan dia penipu say. Ayo viralkan dia say. Dia penipu banyak orang, bunga-bunga. Ayo say viralkan dia penipu, hati-hati. Apa aku tunggu sebentar? Ya respon aja. Toge mau nikah ya Allah. Toge nanti Mami nyumbang ya, kasih tahu ya. Lagian kenapa sih ikut-ikutan benci sama Cadel? Kamu cuci muka dulu ya. Jangan ngigau di sini. Gak ada ceritanya Dewi Persik itu ikut-ikutan dari dulu. Aku coba pindah ke kiri kak. Aku lepas ini ya. Hah? Dilepas ya. Ya. Aduh. Aduh tuh kan salah masuknya say. Tahan emosi, udah gak perlu ngomel betul. Gak boleh santet-santet, gak boleh. Harus banyak berdoa sama Allah. Kalau misalkan kita emosi ya istighfar lagi, namanya manusia kan. Mas Fatan apa ikut nih? Karena memang aku kebetulan mau ada acara sama si Lucinta Luna gitu. Jadi dia ikut, bukan dia mau ikut gimana. Dia bukan mau ikut-ikutan atau kayak gimana. Dokter, apa kabar? Dokter pasti Lucinta Luna suka sama kamu dok. Coba lihat nih. Dok, buka dong, buka tuh. Dokternya ganteng kan say, tuh dok. Tuh dok, hati-hati sama penipu ya dok. Jangan sampai beli bunga, dia penipu loh dok. Udah lihat aja di feed saya dok ya. Oke. Iya. Dok, pokoknya aku nggak mau dokter kasih endorse sama dia ya. Ya kak maaf kak. Aduh ya Allah. Kita mau lihat yang sebelah sini. Soalnya sebelah situ. Iya, aku dari Lampung. Ay, sayang Lampung. Katanya. Gantengnya dok. Dokternya masih jomblo, say. Baru lulus dari Amerika. Belum nikah. Terus aku tanya, dokter mau nggak sama si Cadel? Nggak mau katanya. Yang mana nomornya dok? Yang 08111 08111 nggak? Untung kakak dia. Orangnya sama dok. Lihat mukanya. Dok, liatin buka dong. Nah, ke dokternya. Dokter dari mana sih dok? Asli mana? Dok, katanya ada salam dari Ratu Salome Lucinta Luna dok. Waalaikumsalam. Dokter katanya ganteng dan belum nikah lagi say. Dok pilih, katanya aku tanya kan tadi pilih Denis apa Lucinta Luna. Pilihnya Lucinta Luna loh. Jawab. Iya, pucat banget loh. Ya lagi. Iya ya. Pucat banget. Masa soalnya aku belum nonjok orang dok. Jadi aku tuh gitu dok. Banget. Kayak apa? Capek gitu loh, lelah gitu loh. Iya apa ini kak? Kayak tenangin diri gitu Kemarin kayak. ketemu aku sebelah atau di sana
Kenapa? Capek. Enggak, Kak. Hari Iya. Iya benar ya. Kalau dia udah minta maaf sama orang tua aku, Dok, baru aku tenang, Dok. Itu aku mau tiktokan ya. Ya. Mau tiktokan. Dokter mau tiktokan Ratu Salome. Ratu Salome mana sih? Ya Allah. Dok, maunya dokter istrinya yang kayak gimana, Dok? Kak. Kayak bagaimana Mela? Kok kayak gue sih, Dok? Jangan, Dok. Kok kayak aku sih, Dok? Ya Allah. Ratu Salome, dokter maunya sama gue, Dok. Gimana, Dok? Kita izin di sini ya. Ya. Ini tuh aku. Oh, IG-nya itu, Dok. TikTok. Oh, TikToknya nanti aku follow ya, Dok. Oh, di mana sih Ratu Salome? Oh ya, Halo, developers. Sayang. Di suntik dulu. Jadi apa? Masih sakit. Meleleh dokter katanya. dong dibuka dong dikit dong, dibuka dikit. Kan tadi Sedikit lagi ada mau lihat tuh, ada Ratu Salome pasti lihat. Nanti lagi ke glowingan Mami DP Ember. Ratu Salome, nanti Eka ajak ke sini ya, ke dokter ya. Dokter lagi mau laser, aduh sakit.